Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ananda Salihah, masih semangat hari ini ya untuk belajar di rumah. Kita lanjut dengan materi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih di tema 2 dan subtema 3. Materi kita minggu lalu, do you remember about pelaksanaan hak dan kewajiban. Oke, masih ingat semuanya ya? Nah, kita ulang sedikit supaya lebih ingat dan lengket apa itu hak dan kewajiban ya. Hak itu segala sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, aku punya hak nih, ya kan? Nah, hakku ini. Hak kita sebagai pelajar menerima pelajaran dari ustadz ustazah, menggunakan fasilitas sekolah haknya. Nah, kemudian kewajibannya merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan ya, yang perlu kita lakukan, wajib. Berarti setelah kita mendapatkan hak, kewajiban kita apa? Di sekolah, menjaga fasilitas sekolah, tidak mencoret meja ya, menjaga semua peralatan yang ada di kelas ya, lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, tidak mencoret dinding. Nah, seperti itu ya, itu kewajiban kita. Selanjutnya, pemanfaatan dari sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban, karena materi kita tentang energi ya di tema ini. Nah, kemarin kewajiban kita dalam pemanfaatan dan penggunaan air ya. Hak kita memperoleh air yang bersih. Kemudian yang bisa digunakan untuk mandi, mencuci, minum ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kewajibannya setelah mendapatkan hak berarti kita perlu menghemat penggunaan air ya. Nah, manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis ya. Tidak hanya selalu melulu kita menuntut hak sedangkan kewajiban tidak kita laksanakan ya. Itu dalam Islam pun Allah sudah mengajarkan kita untuk meletakkan hak dan kewajiban kita sesuai dengan porsinya, perlu seimbang ya, agar kehidupan kita menjadi harmonis, bahagia ya, senang. Nah, seperti itu. Selanjutnya kemarin Ananda Salihah semua sudah mengerjakan membuat poster hemat energi dengan Masya Allah ya, warna-warni dari kreativitas kalian ya. Sudah Ustazah periksa dan sudah Ustazah beri nilai, itu semuanya bagus ya. Paling kecil nilainya 90, Masya Allah. Itu Ustazah sangat menghargai sekali, mengapresiasi sekali karya dan inovasi kalian dalam membuat poster hemat energi ya. Sudah ya kemarin ya. Ada yang diwarnai, kemarin ada bilang Ustazah kalau nggak diwarnai boleh nggak? Nah, kalau nggak diwarnai berarti kurang menarik ya. Dan akhirnya sudah selesai semua, Masya Allah. Ini bagus nih, nanti kita tempel. Sudah Ustazah siapkan ya, tinggal ditempel. Itu ya, kita menentukan apa temanya. Oh, temanya berarti misal aku mau hemat energi air, atau saya mau hemat energi listrik ya, boleh. Atau digabungkan semuanya, boleh ya. Seperti ini, misal ada gambar lampu dan ada gambar keran air, bahwa menghemat energi itu merupakan kewajiban kita bersama. Nah, kemudian bahasanya santun dan menarik, singkat, padat, dan jelas. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh poster hemat energi, mirip-mirip sama dengan materi kita PPKN yang sebelumnya ya, dan bahasa Indonesia juga ya, tentang teks petunjuk cara membuat poster. Nah, ini ada langkah-langkah untuk menghemat energi. Ayo hemat energi. Ini gambar bumi ya. Nah, ini dari internet ini ya, langsung dibuat dengan komputer ini. Ya, komputerisasi ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ya ada energi alam, ini contoh panel surya, kemudian ini listrik, kemudian transportasi menggunakan sepeda supaya hemat energi. Jadi kalau dekat kita perlu pakai sepeda saja ya. Nah, di negara-negara yang maju ya, mereka tidak menggunakan alat transportasi yang menggunakan bahan bakar ya, mereka menggunakan sepeda. Jadi bersih gitu ya. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Ustazah ulangi kembali, Ustazah tekankan kembali bahwa menghemat energi adalah kewajiban kita semua ya, Solihah ya. Nah, kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, kemudian kita juga wajib menghemat penggunaannya.
kita perlu menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa selalu cabut colokan listrik setelah selesai menggunakannya ya. Nah, ini contoh yang kurang tepat ya. Sudah siang hari, sudah pagi hari, lampunya masih menyala. Nah, harusnya dimatikan. Nah, hak dan kewajiban kita sehari-hari. Nah, kita bisa menggunakan energi alternatif supaya dapat mengurangi pencemaran. Karena energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan. Berarti kita juga telah memenuhi kewajiban kita. Kita sudah turut serta memelihara kewajiban kita memelihara lingkungan. Ya, itu ya. Kewajiban kita dalam memelihara lingkungan, menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, kalau di sekolah contoh misalnya menggunakan air keran tidak terlalu besar, ya itu salah satunya juga ya, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Kalau sedang berwudu, cukup setengah saja kerannya diputar, tidak terlalu full ya, tidak terlalu besar keluar airnya ya. Kalau besar boros ya. Selanjutnya menggunakan kendaraan hemat energi seperti contoh sepeda ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hati-hati, yang ini yang Ustazah selalu tekankan di kelas ya. Sebelum belajar kita selalu perlu memperhatikan lingkungan kita. Nah, meskipun hanya 1 bungkus permen ya, dijaga, disimpan kalau belum menemukan tong sampah. Nah, setelah menemukan tong sampah baru dibuang ya. 1 butir permen itu, bungkus permennya apabila dijadikan berapa 100 butir permen sudah jadi banyak belum? Nah, sudah banyak ya, 10 saja sudah banyak, sudah 1 genggam ya. Hati-hati ya. Cuma 1 bungkus permen ini nggak apa-apalah gitu. Nah, kalau 1 bungkus permen itu saja kita buang ke lingkungan ya, kita buang sembarangan, berarti kita sudah turut serta mencemari lingkungan. Ya, gitu ya. Berarti kita belum melaksanakan kewajiban kita untuk memelihara lingkungan. Itu. Paham ya? Jadi tolong jaga sampahmu, buang sampahmu di tempat sampah. Itu ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Islam sudah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, menggunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Nah, cukup dengan sinar matahari saja. Siang-siang tidak perlu pakai lampu. Nah, ini salah satu contoh energi alternatif banget ini ya. Ada keju sama wortel ya, dijadikan sumber energi listrik. Nah, dicoba nanti di rumah bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini nanti yang kita coba dari kentang ya. Dari kentang nanti ya, kalau Ustazah sempat Ustazah coba ya, kita praktekkan di sekolah insyaallah. Itu yang bisa digunakan energi alternatif ya. Kemarin kentang ya dijadikan baterai. Nah, kalau ini ada gambar baterai, ada gambar wortel, ada keju ya. Ini supaya lebih menarik saja, supaya memberikan stimulus kita untuk mencari energi alternatif. Mungkin Anda dan Solihah yang punya kreativitas, bisa mencari apa sebagai energi alternatif. Masya Allah, kalian yang menemukan ya energi terbarukan. Ya, bisa jadi ya. Atau bisa menemukan misal bahan-bahan yang ada di rumah bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Bisa jadi ya. Karena Allah sudah memberikan kita akal supaya untuk berpikir ya. Gitu. Ya, jadi kewajiban kita mengurangi penggunaan energi. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap pemanfaatan energi, nah hak-hak yang bisa kita dapatkan ya, salah satunya adalah memperoleh udara segar. Nah, tentu saja ya, apabila kita sudah membuang sampah pada tempatnya, lingkungan juga terasa segar ya, tidak ada bau-bau yang tidak enak di lingkungan kita. Kalau kita buang sampah sembarangan ya, bisa menimbulkan kotor, bau yang tidak sedap. Nah, itu kalau sudah lingkungannya sudah bersih kan kita enak jadinya gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Tubuh yang sehat otomatis ya. Selanjutnya menggunakan air bersih untuk mandi, minum dan mencuci ya, tidak membuang limbah sembarangan ya. Itu selanjutnya dapat memanfaatkan sumber daya alam juga tentu otomatis ya. Nah, ini ada challenge, cukup 4 saja challenge-nya ya. Ini pasti bisa dijawab, insya Allah mudah, tidak sulit.
cukup untuk challenge PPKN-nya 4 saja. Untuk keterampilannya sudah kan kemarin tentang buat poster, itu sudah usah ambil nilai. Oke, baiklah Solihah, materi untuk PPKN di subtema 3 sudah selesai ya. Bisa dipahami tentang hak dan kewajiban, berikut pelaksanaan dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi. Paham ya Solihah ya? Ustazah tutup hari ini untuk pembelajaran PPKN-nya. Jangan lupa challenge-nya dijawab. Tetap semangat Solihah, tidak mengeluh ya. Perlu tetap semangat supaya semua pekerjaan kita selesai. Oke Solihah, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita lanjut untuk materi SBDP. Materi SBDP sedikit kok, cuman tentang nada dan tempo dan cara bernyanyi kelompok atau paduan suara, itu untuk SBDP ya. Oke ya.